Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Salasatul Usul, yang dimana pada hari ini kita masuk ke dalam Ma'rifatul Dinil Islam bil Adillah, mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Dan ini juga adalah pertanyaan kedua yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika kita telah masuk ke alam barzakh, yang nanti akan selamat ketika kita bisa menjawab pertanyaannya, dan juga akan bencana, akan binasa ketika kita tidak bisa menjawabnya, atau kita menjawabnya seperti jawaban orang-orang munafikun yang hanya berkata ha sami'tun nas yaqulun dinul Islam. Aku mendengar manusia berkata bahwa agamaku adalah agama Islam. Maka itu perkataan atau jawaban yang tidak sangat kita inginkan, tapi yang kita inginkan dengan jawaban yang sangat tegas, mad-din, maka jawabannya dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Dan ketika kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu juga butuh keimanan yang sangat kuat di masa dunia ini, yang akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menjawab jawaban tersebut dengan benar dan dengan yakin. Karena cuma benar itu belum tepat, belum selamat kita nanti di alam barzakh, tapi kita harus mengucapkannya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang munafik jawabannya benar. Sami'tun nas dinul Islam. Aku mendengar dari manusia bahwa agama adalah Islam. Tapi jawaban yang munafikun atau jawaban orang-orang kafir tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak didasari keimanan yang betul di masa hidup di dunia. Maka dari asal kedua ini kita akan mempelajari tentang dinul Islam bil adillah. Apa itu Islam? Dulu mungkin ketika kita kecil, ketika ditanya apa itu Islam, sebagian kita ada menjawab Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dengan jawabannya sholat 5 waktu. Islam ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Ini memalukan sebetulnya kita. Dulu kita Masya Allah. Sedangkan rukun Islam itu ada 5, yang mungkin ketika itu kita sudah pelajari. Ketika dulu kita masih kecil, masih SD, mungkin masih di TPQ, kita sudah pelajari rukun Islam ada 5, syahadat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, udah sampai haji nanti. Tapi terkadang ketika kita ditanya tentang Islam, malah jawaban kita tentang sholat. Malah jawaban kita tentang sholat. Maka Islam, agama Islam ini ada 2 ta'rif. Ada ta'rif umum, ada ta'rif khusus. Maksudnya ada pengertian agama Islam umum dan ada pengertian agama Islam khusus. Pengertian agama Islam umum adalah yang disebutkan oleh muallif, yaitu ma'rifatul dinil islami bil adillah. Qala muallif rahimahullah taala al-aslu ats-tsani ma'rifatul dinil islami bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini ta'rif secara umum, yaitu adalah istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid.
menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kepadanya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan ketaatan. Bukan sekedar tunduk dengan ketakutan, tapi tunduk kita dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Maka dari tarif ini, maka ada 3 hal yang harus dimiliki untuk kita mendapatkan agama Islam secara umum. Pertama adalah tadi menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Serahkan urusan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dari urusan dunia kita ataupun urusan-urusan yang lain, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar dengan baik, berdoa. Sisanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kemudian yang kedua, al-inqiyad, tunduk. Tapi tunduk di sini bukan tunduk seorang rakyat ataupun seorang budak kepada tuannya. Tapi tunduk di sini, tunduknya kita dengan ketaatan secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian budak mungkin taat sama majikannya bukan karena menghormati majikan, tapi karena takut dengan pukulannya, takut dengan cambukannya. Tapi ketika kita tunduk kepada Allah, ini karena kita murni mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malaikat yang tidak mau bermaksiat, yang tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Maka ketika kita mendengar sebuah dalil dari Al-Quran, mendengar sebuah dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cuman hanya ada pilihan kita inqiyad bi ta'ah. Cuma hanya bagi kita tunduk dengan taat, dan nggak ada pilihan bagi kita untuk menolaknya, dan tidak ada pilihan bagi kita untuk menolaknya. Kalau kita menolak aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka akan datang kebinasaan kepada kita. Ya, seperti Bani Israel yang sudah diperintahkan untuk masuk ke Palestina, tapi akhirnya nggak mau, berkata idhhab anta wa rabbuka faqatila, pergi engkau dan juga Tuhanmu, berperanglah engkau berdua. Nggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah ujian yang sangat besar. 40 tahun tinggal di padang pasir, di daerah Tih, dan mereka nggak bisa masuk ke negeri Syam. Karena apa? Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau tunduk, tapi tidak dengan ketaatan. Setelah dibuka Palestina, itu pun tidak dengan ketaatan. Disuruh untuk sujud, ruku, jalan masuk ke Palestina dengan berkata hittah, malah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malah dia berkata hittah dan juga duduk jalannya masuknya dengan membelakangi bagian belakang tubuhnya lah yang masuk ke dalam pintu. Jadi mundur-mundur jalannya dengan keadaan ruku, tapi ruku berbalik. Karena inqiyadnya bukan dengan ketaatan. Inqiyadnya bukan ke ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan juga kita berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kaumnya makin parah, kemudian bapaknya juga bahkan mau menyiksa Nabi Ibrahim, bahkan sampai sebutkan mau merajam Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka semuanya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka pelaku kesyirikan, pelaku penyembah berhala, dan juga dari kesyirikan yang telah dilakukan. Sampai kapan? Wa bainakumul adawa wal baghdha abadan, selamanya. Karena kita nggak mungkin bisa berdamai dengan kesyirikan, nggak mungkin bisa berdamai dengan kesyirikan. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semuanya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Nah, maka ketika tiga hal ini kita pegang, maka kita masuk ke dalam agama Islam secara umum. Dan ini semua tiga hal ini adalah agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal sammakumul muslimuna min qabl. Allah Subhanahu wa taala berikan nama kepada setiap kaum muslimin atau kaum mukminin kepada para nabinya itu dengan nama muslim. Fashhad bi annana muslimun. Ketika hawarinya Nabi Isa ketika telah berkata kepada Nabi Isa mengikrarkan bahwa mereka itu akan membela Nabi Isa, berkata fashhad bi annana muslimun. Persaksikan wahai Isa bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Maka ini muslim. Maka apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf atau nabi-nabi yang lainnya, semuanya di atas agama Islam. Di atas semua agama Islam. Yang dimana tadi istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wasyirki wa ahli. Maka ini tarif yang umum. Yang khususnya mana? Islam yang khusus adalah Islam yang dimana yang ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka Islam memiliki istilah sendiri, yaitu adalah siapa saja yang mengikuti agama yang Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengikuti agama Nabi Muhammad, maka walaupun mereka orang lain itu mengklaim bahwa kami mengikuti agama Nabi Ibrahim misalkan, kami mengikuti agama Nabi Musa, kami mengikuti Nabi Isa, maka dia bukan muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Maka Rasul menyebutkan dengan tegas, dan tidaklah ada seseorang dari umat ini mendengar tentangku, tentang Nabi Muhammad SAW, Yahudiyun, mau dia agama Yahudi, wala Nasraniyun, ataupun dia agama Nasrani, thumma yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bih, dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka setelah Nabi Muhammad SAW, maka agama Islam itu disandarkan kepada beliau, disandarkan kepada beliau. Nah, maka nanti kita akan bahas setelah ini adalah rukun Islam ya, yang dimana berbeda pasti rukun Islam kita dengan rukun Islam agama-agama sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu berbeda syariatnya dengan Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu pun ada perbedaan dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita semuanya harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak lagi kita boleh pilih ketika kita emang bukan sukunya suku Nabi tertentu. Kalau dulu kan para nabi itu diutus kepada sukunya masing-masing. Suku Yahudi nanti punya nabi sendiri, suku Arab ketika itu punya nabi sendiri sebelum Nabi Muhammad, suku yang lain punya nabinya sendiri. Maka mereka itu beriman kepada nabinya. Tapi setelah Nabi Muhammad, maka seluruh manusia yang ada di muka bumi wajib mereka semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan kalaulah seandainya seorang nabi pun itu hadir di tengah beliau SAW, tidak ada kesempatan untuk nabi tersebut untuk mengajarkan ataupun untuk melanjutkan risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Nabi Musa sampai lau kana Musa hayyan ma wasi'a minhu illa tabani. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang di mana kalaulah seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada keluasaan bagi Nabi Musa untuk mengikuti syariatnya kecuali mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Nabi Isa turun itu pun tidak membawa syariatnya. Nabi Isa turun tidak membawa syariatnya. Nabi Isa turun malah memerintahkan kepada Imam Mahdi nanti cukup imam, dan berkata, aku datang turun bukan membawa syariat. Nabi Isa turun patuh dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak ada sebuah kelonggaran bagi kita untuk keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dari syariatnya Nabi Muhammad. Apapun itu. Maka tidak ada keluasan bagi kita untuk keluar. Sebagaimana nanti kita katakan Nabi Lut itu keluar dari syariatnya Nabi Ibrahim. Iya, karena Nabi Lut diutus kepada Nabi kaum Sodom. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dinul Islam, dia menyebutkan wa huwa salasatu maratib. Maka dinul Islam itu ada 3 tingkatan yang harus diperhatikan. Ada 3 tingkatan yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama ada al-Islam. Adalah al-Islam. Kemudian yang kedua al-iman. Kemudian iman. Kemudian yang ketiga ada al-ihsan. Ada yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap martabat, setiap tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun. Islam memiliki rukun sendiri, iman memiliki rukun sendiri, ihsan memiliki rukun sendiri. Maka kita mulai dari rukun Islam. Maka beliau menyebutkan al-martabatul ula. Dan tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Fa arkanul islami khamsah. Dan rukun Islam itu ada 5. Wajib bagi kita semuanya tahu. Jangan sampai ketika ditanya berapa rukun Islam, jawabannya salah. Karena saya dapatkan beberapa anak-anak Indonesia nggak perlu keluar, nggak perlu ke Turki misalnya, nggak perlu ke negara-negara lain. Ketika saya tanya rukun Islam ada berapa, sebagian mereka ada yang menjawab salah, dan bahkan ada yang kebingungan. Rukun Islam belum nanya satu persatu dari rukun Islam itu, baru nanya ada berapa rukun Islam. Maka ini sebuah cambukan bagi kita. Sampai anak-anak kita itu nggak tahu rukun Islam ada berapa. Kemudian rukun iman ada berapa nggak tahu. Ketika mereka tahu rukun iman ada 6, tapi mereka nggak bisa sebutkan 6-6-nya. Ada yang lupa. Maka ini sebuah cambukan bagi kita semuanya. Kita mungkin seorang bapak lebih sibuk memberikan makan dan minum kepada anak, dan kita lupa untuk memberikan kepadanya adalah ruh dini, ruh agama kepada anak-anak kita. Kita lebih sibuk untuk memberikan makanan jasad, dan kita lupa dengan makanan ruh. Maka ini ada sebuah kejadian yang membuat kita semuanya bersedih. Apalagi kemarin juga kita lihat di negara-negara lain yang ditanya juga nggak tahu. Berarti menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat global, dunia, sampai dasar sekali nggak tahu. Mungkin ketika ditanya apa itu agama Islam, mungkin sebagian mereka juga nggak tahu. Sebagian mereka mungkin nggak tahu. Maka di sini beliau menyebutkan fa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama adalah syahadat kepada Allah, dan disambung dengan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini 2, kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tapi dihitung oleh Allah dan Rasulnya 1. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara kedua ini. Dan ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang lain itu cuma la ilaha illallah, walaupun mereka wajib bagi mereka mengikuti nabinya. Kalau mereka tidak ikuti nabinya, mereka kufur. Tapi untuk syariat Nabi Muhammad SAW ditambahkan di sana wa anna Muhammadar Rasulullah. Digabungkan dan nggak bisa dipisahkan di antara keduanya.
Maka kalau seandainya kita cuma berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita hanya menetapkan ilah hanya kepada Allah, tapi kita tidak menetapkan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, maka kita juga bukan muslim. Maka kita juga bukan muslim. Maka dua hal ini harus digandeng, nggak bisa dipisahkan. Makanya di dalam rukun Islam dihitung satu. Makanya di dalam rukun Islam dihitung satu. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah adalah mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat, wa shaumu ramadan, dan kemudian puasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan kemudian yang terakhir adalah haji ke Baitul Haram, itu maksudnya adalah ke ke Ka'bah, yang insyaallah jamaah-jamaah kita, jamaah Indonesia pada beberapa hari ini sudah mulai berangkat ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya selamat sampai sana dan mereka mendapatkan haji yang mabrur dan membawa kebaikan dari hajinya ke negeri kita dan merubah negeri kita menjadi negeri yang lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5. Maka ketika beliau menyebutkan 5, ada 5 rukun Islam, maka beliau mulai merinci dalilnya masing-masing. Maka ketika dalil menyebutkan di sini kan enggak menyebutkan satupun dalil. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa dan haji tanpa menyebutkan dalil. Maka setelah itu beliau rahimahullah taala menyebutkan wal fadalilu syahadah. Dan untuk dalilnya syahadah. Dalilnya syahadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mensaksikan sesungguhnya Allah ada Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini lihat, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah bersaksi. Syahidallahu, Allah bersaksi. Kemudian diatofkan wal malaikatu, dan juga malaikat juga bersaksi. Untuk apa? La ilaha illallah. Dan juga wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan juga orang-orang yang berilmu. Masyaallah. Orang-orang berilmu disandingkan kepada Allah dan malaikat di dalam persaksian ini. Masya Allah, ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Kenapa dia bisa disandingkan dalam persaksiannya dengan Allah, dengan para malaikat? Karena dia mempersaksikan la ilaha illallah. Karena dia mempersaksikan adalah la ilaha illallah. Maka kalau seandainya kita mempersaksikan la ilaha illallah dengan benar, maka kita bergembira ketika kita membaca ayat ini. Karena apa? Allah atafkan, Allah gandengkan persaksiannya Allah dan malaikat dengan ulul ilmi. Dengan ulul ilmi, orang yang berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita mengetahui permasalahan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa ma'naha, beliau menyebutkan sekarang langsung ke maknanya. Setelah menyebutkan dalilnya bahwa yang bersaksikan syahadah itu Allah dan malaikat dan juga orang-orang berilmu, maka makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Apa sih makna la ilaha illallah? Maka beliau menyebutkan sini wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Dan makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Karena di dunia ini ada sesembahan selain Allah. Seperti agama-agama yang lain. Setiap agama memiliki Tuhan mereka masing-masing. Ya, Hindu memiliki Tuhannya, Buddha memiliki Tuhannya sendiri, Nasrani memiliki Tuhannya sendiri, Yahudi memiliki Tuhannya sendiri. Dan ketika banyak Tuhan-Tuhan tersebut yang mereka sembah manusia, maka yang mana yang dimaksud la ilaha illallah? Maka adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu semua disembah oleh manusia,
Pada asalnya mereka nggak berhak disembah oleh manusia. Tapi walaupun mereka itu semua disembah oleh manusia, maka semua itu tidak ada memiliki hak untuk disembah. Tidak memiliki hak untuk disembah. Walaupun dia ini disembah oleh banyak manusia, oleh ribuan, jutaan manusia menyembah dia misalkan, maka dia tidak ada memiliki sebuah hak untuk disembah. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib ketika itu di masa kekhalifahan beliau ada gerombolan Syiah Sabaiyah yang akhirnya menyembah Ali bin Abi Thalib. Menyembah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib sangat marah kepada orang tersebut dan akhirnya mereka dikumpulkan di dalam sebuah parit dan kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan yang disembah Ali. Maka Ali sangat marah. Ali saja enggak pantas untuk disembah. Dan juga nanti begitu dengan Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk disembah, maka siapa lagi yang kita harapkan yang berhak untuk disembah? Maka tidak ada apapun sesembahan yang disembah oleh manusia yang berhak untuk disembah oleh kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maka mana la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang beliau menyebutkan wa haddun nafi minal isbat. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bada min dunillahi illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah lahu fi ibadatihi. Maka beliau nanti wa haddun nafi minal isbat, dan batasan peniadaan dari isbat. Dan juga enggak akan benar tauhid kita kalau cuma sebatas meniadakan. Kita meniadakan, kita tiadakan seluruh sesembahan tanpa ada penetapan, maka tidak akan benar tauhid. Kita tiadakan, bahkan akhirnya nanti dia akan jadi ateis. Ya akhirnya dia nggak percaya ada Tuhan. Karena semua yang ada ini nggak berhak untuk disembah. Maka penafian mujarrad, peniadaan saja itu tidak menunjukkan sebuah tauhid. Maka apa? Butuh isbat, butuh penetapan, Makanya la ilaha illallah, ada illallah, penetapan untuk menetapkan Allahnya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan begitu juga kalau seandainya hanya ada penetapan saja tanpa ada penafian, maka juga tidak lahir tauhid. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan kita sembah Allah. Tapi kita tidak nafikan sesembahan selain Allah. Kita tidak nafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bukan tauhid. Maka itu juga bukan tauhid. Maka tauhid atau syahadat la ilaha illallah itu wajib di sana ada penafian dan ada pengisbatan. Ada penafian dan juga ada penetapan. Menafikan apa? La ilaha ini menafikan apa? Menafikan jami'a ma yu'bada min dunillah. Menafikan seluruh persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan semuanya. Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala kita nafikan dan kita katakan mereka semua tidak memiliki hak untuk disembah. Dan penetapannya apa? Illallah. Yang kita tetapkan sesembahan ataupun ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus berjalan berdampingan. Nggak bisa kita lakukan satu dan meninggalkan satu yang lainnya. Tapi dua-duanya harus berjalan. Kalau kita nafikan saja kita salah, nanti bisa jatuh kepada ateis. Dan kalau kita cuma hanya menetapkan saja tanpa menafikan, maka bisa jatuh kepada kemusyrikan. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki
Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala ini sudah jelas kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia ataupun makhluk yang berserikat di dalam kerajaan Allah atau pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Maka ketika dia tidak memiliki sesuatu apapun dari dunia ini, maka bagaimana caranya dia memiliki hak untuk disembah? Dia sendiri tidak memiliki apapun. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampai dia itu enggak memiliki min qitmir. Ada yang menafsirkan bahwa qitmir itu ada ari-ari kurma. Atau garis putih nanti di dalam kurma. Yang sangat kecil. Itu pun enggak dimiliki. Maka apalagi yang besar. Apalagi permasalahan peribadatan. Permasalahan peribadatan. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW pun saja tidak memiliki hak ini, maka apalagi kalau orang atau manusia di bawah Nabi Muhammad, apalagi di bawah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menyebutkan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir tadi itu dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya Ibrahim berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Berarti apa? Penafian. Nabi Ibrahim menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mimma ta'budun. Dan apa yang disembah oleh rakyat Babilonia atau apa yang disembah oleh rakyat Harran, semuanya adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Babilonia menyembah patung-patung yang mereka buat, dan negeri Harran itu menyembah bintang-bintang yang ada. Maka apa yang mereka sembah semuanya adalah sesembahan yang batil, yang dinafikan atau yang berlepas diri Nabi Ibrahim dari sesembahan mereka. Illa, kecuali. Maka Nabi Ibrahim enggak berhenti inni bara'u mimma ta'budun, selesai, enggak. Illa. Karena ketika Nabi Ibrahim cuma mengkhususkan hanya menafikan, kurang ketauhidan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang memberikan kepadaku fitrah, memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah nikmat fitrahnya, yang dimana Nabi Ibrahim dari kecilnya sudah sangat membenci kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah tersentuh kesyirikan. Kemudian fa innahu sayahdin, yaitu Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Allah jadikan kalimat tersebut baqiyah, tetap. Makanya akan tetap ada generasi, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan tetap ada sebuah umat yang dimana tetap memegang kalimat Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Maka tetap akan ada sebuah kaum yang tetap akan berpegang teguh kepada la ilaha illallah dengan makna yang benar. Walaupun mereka akan dimusuhi, walaupun mereka akan dibenci, walaupun mereka akan disiksa, tapi tetap akan ada kaum yang akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia kalimat la ilaha illallah dengan maknanya Nabi Ibrahim. Karena janji Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ada kalimat tersebut tetap baqin, tetap ada sampai nanti terakhir. Supaya apa sih? Supaya nanti generasi yang lanjutnya mungkin dia kembali. Ini loh yang seharusnya
Kalau seandainya bahasanya, itu kan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini sudah lampau, sudah lalu. Sekarang kan sudah mulai modern. Mungkin perkataan-perkataan orang lalu itu sudah ditinggalkan. Tapi untuk permasalahan Nabi Ibrahim tauhid, tidak akan Allah Subhanahu wa taala biarkan. Tetap akan ada. Tetap akan ada. Dan tetap akan ada orang-orang yang berani untuk menyerukan tauhid. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalil yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'an tentang kalimat yang tetap ini. Tetap kalimat yang tetap ini. Dan kalimat yang tetap ini juga tetap ada di masa Nabi Isa. Di masa Nabi Isa. Maka syariat Nabi Isa itu sama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ahlal kitabi ta'alu," berkata untuk kepada ahlul kitab, datanglah ke sini. Datanglah kalian ke sini ila kalimatin sawa